Prahara cinta lagi-lagi singgah dalam hubungan Jane Shalimar dan Didi Mahardika. Setelah Jane membantah tak mengenal sosok Vanessa Angel dan menyatakan jika rumah tangganya baik-baik saja, mengapa Vanessa lagi-lagi mengunggah foto mesranya dengan Didi Mahardika? Selain itu, seperti apa pemeriksaan yang dijalani Dea Mirela di Polresta Bekasi Kota? Mengapa dalam pernyataannya Dea justru menyalahkan Ninda, mantan istri El Ritonga? Bagi pasangan yang tengah dimabuk asmara, dunia akan terasa indah dan penuh warna. Tapi bagaimana jika rasa cinta itu sudah tak lagi ada? Setidaknya inilah yang tengah dialami oleh pesinetron Jane Shalimar. Bagaimana tidak, Jane harus menerima kenyataan pahit di saat pernikahan sirinya dengan Didi Mahardika yang terjadi 2 tahun lalu harus berakhir dengan perselisihan. Bahkan lewat beberapa kali kicauannya, Didi menyatakan jika di antara dia dengan Jane sudah tak ada lagi hubungan apa-apa. Tapi tidak begitu dengan Jane yang mengaku jika rumah tangganya baik-baik saja. Dan seiring bergulirnya kabar ini, Didi Mahardika pun seolah terpikat cinta lainnya. Di dunia maya, foto Didi Mahardika dengan Vanessa Angel kembali memancarkan kedekatan yang tak biasa. Ya masa kita nggak percaya sih sama sementara yang dipahami Jane, dia percaya suaminya gitu ya. Dia mau ada berita apapun di dunia maya, dunia online apapun lah, Instagram. Dia kan nggak sudah menonaktifkan seluruh media sosial yang dia punya. Dia benar-benar tutup mata, tutup telinga lah. Entah seperti apa kemelut yang mengikis asmara di antara keduanya. Kini Didi Mahardika dikabarkan menjalin cinta dengan Vanessa Angel. Lalu apa kata Jane Shalimar tentang kedekatan Didi dengan wanita lain? Benarkah hadirnya orang ketiga menjadi penyebab utama kandasnya jalinan cinta di antara mereka? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Bang ya. Pokoknya aku sampai sekarang masih terus mendoakan Mas Didi supaya dia juga diselamatkanlah dalam langkahnya gitu loh. Terkadang dia sendiri tidak menyadari kalau dia tuh dimanfaatkan gitu loh. Makanya aku selalu wanti-wanti sama dia, hati-hati dalam memilih teman, sortir. Kalau misalnya jalan sama teman-temannya juga jaga ini aja, langkah aja gitu. Takutnya dianya memilih maksudnya dianya niatnya baik gitu untuk berteman gitu, tapi justru malah dimanfaatkannya atau ditanggapinya beda. Jane sudah menjawab, ya sejauh ini nggak ada apa-apa kok. Cinta yang dulu membara kini berbuah prahara juga menimpa mantan suami istri Dea Mirela dan El Ritonga. Bahkan atas mencuatnya prahara tersebut, Dea Mirela harus menyandang status sebagai tersangka atas dugaan penggelapan mobil yang dituduhkan mantan suaminya sendiri. Dan Rabu kemarin, Dea Mirela menjalani pemeriksaan di Polresta Bekasi untuk pertama kalinya. Tapi benarkah jika Dea Mirela merasa dirinya tak menggelapkan mobil seperti apa yang dituduhkan kepadanya? Dan mengapa di BPKB mobil yang diakui EL sebagai warisan dari ayahnya itu justru tertera nama Ninda, mantan istri EL? Saya nggak pernah ngomporin Ninda jual dong mobil ini, aku butuh uang buat Melody. Cuman kami berdua punya nasib yang sama, yang anaknya ditelantarkan. Cuman bedanya pada saat itu saya belum menikah, pada saat itu Ninda sudah punya suami. Suaminya yang bisa memenuhi semua kebutuhan anak mereka, bahkan berlebihan. Sedangkan dia merasa miris, dia pernah merasakan juga di posisi saya yang benar-benar dia harus ngutang tanah sini untuk
kebutuhan Melody. Kalau ya beruntungnya saya masih bisa kerja buat Melody. Nah, dia merasa prihatin dengan nasib saya, dan mungkin dia juga pernah merasa ini mungkin saatnya saya membalas membalas apa yang udah pernah terjadi dulu di masa lalu antara saya dan Ninda dulu. Tidak pernah mobil itu saya kasih ke Ninda. Dan saya juga punya barang bukti, dan saya punya bukti bahwa tidak pernah mobil itu saya berikan kepada Ninda, dan pernah Ninda memaksa saya untuk bawa mobil itu dari Medan ke Jakarta. Saya tidak mau. Saya bilang, jangan, ini bermasalah sama ahli waris, karena ini dari ahli waris mobil ini. Udah, saya bilang lebih bagus nanti ada rezeki kita beli mobil baru lagi, yang lain. Tapi jangan ini, jangan diganggu, jangan diutak-atik, ini mobil dari ahli waris. Dia jual kepada pihak ketiga. Lalu hasil dari penjualan mobil tersebut seluruhnya, saya ulangi lagi, seluruhnya dia transfer ke rekening Dea. Pertanyaan hukum seperti ini. Kenapa Ninda yang menjual mobil itu secara sah menurut hukum, tapi ketika uang ditransfer ke Dea menjadi suatu perbuatan yang melawan hukum? Harusnya yang melaporkan penggelapan itu adalah Ninda. Tapi kan Ninda punya hak dong. Bukti kepemilikan barang tidak bergerak itu kan BPKB, Pak. Kalau BPKB barang bergerak, Pak, ketika BPKB itu tidak dapat dijadikan jaminan sebagai bukti kepemilikan yang sah, saya pikir orang juga akan ragu-ragu megang BPKB. Untuk apa kita pegang BPKB? Bakar aja lah, besok ada yang ngaku dia ngecicil selama ini bisa dia akui sebagai milik dia. Tapi kan hukum tidak melihat seperti itu. Nah, itulah yang saya katakan, mudah-mudahan kita semua tidak terkecoh dengan dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi lain. Saat Dea Mirela mengaku Nindi yang telah menyerahkan uang hasil penjualan mobil kepada dirinya bukanlah hal yang salah, lantaran mobil itu atas nama Nindi sendiri. Tapi tidak begitu dengan EL Ritonga. Ia punya sederet bukti yang menguak siapa sesungguhnya pemilik mobil tersebut. Tidak berhenti di sini, persoalan ini juga menguak hal lain tentang tanggung jawab EL Ritonga sebagai ayah. Lalu benarkah jika EL tidak pernah memberi nafkah sama sekali kepada Melody, buah cintanya dengan Dea Mirela? Kaget ya, cuman akhirnya saya berpikir ini saya harus hadapin. Saya nggak boleh langsung cengeng atau saya harus minta belas kasihan, karena saya merasa ya udah memang ini udah resiko saya nggak perlu kecewa, nggak perlu sedih. Saya hadapin aja. Sampai uang les masih minta, saya bayar. Uang buku 4,5 juta saya bayar. Untuk internasional schoolnya Lodi, untuk ngambil internasionalnya saya bayar. Udah, uang mobil saya bayar, tapi nggak tahu saya dibayar apa tidak mobilnya. Di tempat berbeda, ayah Olga Syaputra membawa kabar tentang kondisi kesehatan anaknya. Benarkah Olga akan kembali ke Indonesia pekan depan?